Halo semuanya guys, ya balik lagi sama gua. Akhirnya gua kembali lagi ke channel ini dengan kondisi channel yang seharusnya normal. Kalau harusnya sih video ini gua rilis harusnya udah normal, dan mungkin ini jadi video percobaan juga. Apakah memang channel gua udah benar-benar normal? Tapi hari ini gue bakal ceritain ke kalian. Mungkin dari banyak kalian mungkin banyak yang nggak tahu kondisi channel gue kenapa beberapa minggu, hampir seminggu lebih ini. Karena gue juga nggak ngupload video gitu ya. Gue sih ngupload sebenarnya, cuman nggak ke discover sama kalian aja. Tapi gue akan cobain ceritain dari perspektif, bener-bener perspektif murni dari gue, dan bagaimana struggling gue tuh hampir ke, bisa dibilang kehilangan sih, nggak hilang, channelnya nggak kemana-mana. Cuman potensi channel ini untuk bisa masuk ke home, ke discover, ke recommended gitu-gitu semua jadi hilang gitu. Nah, sebuah channel tanpa fitur-fitur itu atau fitur lengkap dari YouTube tentunya tidak akan mencapai potensi tertingginya gitu ya sebagai channel. Dan kalau misalnya kita ngupload video dan gak ada yang nonton kan berarti sudah tidak ada kegunaannya channel tersebut untuk ngupload video, karena kan tidak masuk ke explore kalian gitu. Makanya ini curhat yang menjadi jembatan menuju curhat gue yang harusnya sudah rilis terlebih dahulu, di mana curhat gue tentang struggling bagaimana merilis konten-konten gue yang biasa ada di sini. Gue akan ceritakan, tapi sebelum itu biar lengkap ya, biar asik gitu, gue kasih intronya dulu. I lost myself. I waited still. Nah, jadi yang pertama adalah masalah awal mulanya gitu ya. Ini ceritanya mungkin akan gue serba singkatin, tapi semoga nyampe semua pesannya. Tapi yang pertama, gue itu coba ngupload video gue tentang Charles Sobhraj itu udah sekitar semingguan yang lalu. Mungkin dari beberapa kalian ada yang nonton. Itu gue premiere, seperti biasa, video-video kasus gue tuh selalu gue premierin. Dan saat gue premiere itu, gue kebetulan lagi ngurusin pekerjaan yang lain. Jadi gue gak sempet ngeliat premiernya gitu ya. Gue gak sempet ngeliat premiernya. Terus pas gue lagi break untuk makan malam pada saat itu, gue coba cek analyticsnya gitu. Seperti biasa gue ngelakuin cross check dari performance video gue, supaya apakah kasus itu kalian tertarik atau enggak segala macam. Dan saat gue cek itu gue cukup kaget gitu, karena analyticsnya pada saat itu nyebutin bahwa dalam 1 jam itu yang nonton video gue itu cuma sekitar 200 orang. Sedangkan normalnya itu biasanya mungkin di 1 jam itu mungkin ada 5.000 gitu, atau 5.000 sampai 8.000 gitu, average-nya sekitar segitulah. Dan tiba-tiba itu bikin gue jadi kaget banget, kenapa kok bisa kayak gitu. Dan gue langsung ngecek tuh kira-kira pada saat premiere tuh yang nonton berapa orang. Nah, ternyata pada saat gue cek analyticsnya, yang nonton gue pada saat itu tuh cuma sekitar 60 orang peaknya. Jadi tertingginya tuh ada di 60 orang concurrent viewers, atau yang sama-sama nonton barengan. Sedangkan pada normalnya itu views gue di DA itu setiap gue ngerilis kasus dan gue premierin gitu ya, memang sebagai bentuk dari apresiasi gue kepada kalian supaya bisa ngobrol bareng di kolom komentar. Walaupun gue gak bisa setiap kali hadir di premiere, tapi intinya premiere itu pada saat itu dan hari itu yang nonton cuma 60-an orang. Dan dengan normal angkanya biasanya minimal di 1.000-an orang. Tentunya kalian yang sering ikutin premiere gue tahu betul bahwa biasanya menuju akhir-akhir video tuh biasanya udah nyampe 1.000 sampai 1.300-an lah penontonnya, dan aktif gitu komentarnya. Nah, ini bener-bener bikin gue galau kan, apalagi video tersebut memang sudah gue desain dimana memang dalamnya itu udah ada rekomendasi channel tentang kripto pada saat itu, karena gue kerja sama beliau gitu untuk memberikan rekomendasinya. Nah, jadi kan gue agak merasa bersalah ya, karena gue tuh paling gak mau dibayar untuk misalnya promosi, endorsement, apapun itu gitu ya. Terus performance-nya tuh gak pada normalnya atau gak bisa menuju ke peak-nya, karena gue gak mau gitu ya seperti itu. Makanya akhirnya video tersebut gue take down, karena menurut gue gak bertanggung jawab. Gue sih bisa aja sebenarnya ngupload, terus kalau viewsnya kecil ya bukan tanggung jawab gue, tapi gue pengennya semuanya berjalan dengan baik, kerjasamanya juga enak gitu, sama-sama menguntungkan. Nah, makanya karena itu akhirnya gue take down. Setelah gue take down, gue mencoba lagi di hari esok. Mungkin aja ada error di hari itu, jadi gue coba lagi premiere di keesokan harinya. Ternyata pas keesokan harinya gue premiere, gue ngeliat bahwa premiere gue kok nggak ketemu di mana-mana gitu. Gue coba search dari berbagai channel yang gue punya gitu, sampai gue incognito, sampai tanpa gue login sama sekali. Dan
itu video premiere gue nggak ada sama sekali. Biasanya lo pada tau lah kalau misalnya gue premiere dan misalnya waiting 2 jam atau 1 jam, biasanya video premiere gue tuh udah nangkring dulu tuh di home supaya lo bisa masuk dulu dan lo mungkin bisa nunggu atau mungkin klik notifikasinya supaya nanti pas live kalian dapat notifikasi. Nah itu nggak ada sama sekali nggak ada. Gue search pun nggak ada, gue search di search box YouTube pun, gue tulis nama channel gue pun juga nggak muncul sama sekali. Dan benar, pada kenyataannya saat premiere yang nonton peaknya ada di 80 orang, which is sangat-sangat tidak normal buat gue pribadi. Tidak normal secara analytics, secara sehat, secara angka, secara exact, hal yang bisa diukur, itu nggak normal sama sekali. Karena 3 hari sebelumnya gue baru ngupload video soal curhat capek itu. Banyak yang bilang sama gue curhat capek itu yang membuat YouTube ngira gue udah cabut gitu kali ya. Tapi intinya akhirnya gue merasa bahwa itu tidak normal. Makanya gue periksa secara mendalam bagaimana channel gue ini ditemukan apa tidak. Ternyata setelah gue cek, singkat cerita, intinya channel gue gak bisa ditemuin. Kalau lu search nama channel gue pada saat itu, lu sort by channel, sort by views count selama 1 bulan terakhir, itu gak akan ketemu. Bahkan channel gue kalau lu sort by channel, yang ketemu malah channel-channel yang sudah berkolaborasi sama gue atau gue ada in frame di channel tersebut. Itu doang yang gue ketemuin. Channel gue gak ada, video gue selama 3 bulan terakhir itu gak ada semua. Yang muncul semua itu yang 6 bulan atau 1 tahun terakhir. Dan kalau lu search nama gue di YouTube, sama juga hasilnya, itu yang muncul cuma video-video gue yang udah lama banget. Nah ini benar-benar bikin gue khawatir banget. Apalagi yang kerja sama-sama gue di bulan ini menuju bulan Ramadan kan, bulannya berkah ya bagi semua orang. Itu udah mulai cukup ngantri gitu. Sehingga akhirnya singkat cerita gue harus memutuskan untuk refund untuk beberapa project kerjasama tersebut, walaupun videonya udah gue siapkan dan udah gue bikin gitu. Dan chapter kedua dari curhat hari ini adalah bagaimana frustrasinya gue mengembalikan channel gue tuh ke titik normal lagi gitu. Gue sih sebenarnya tuh pribadi kan lu tahu ya, gue udah ngomongin di episode pertama gue curhat ini bahwa gue tidak terlalu pusing dengan jumlah viewsnya tuh sekian gitu, beda dari yang lain, storyteller yang lain mungkin ratusan ribu banget, mau 1 juta gitu, gue di 100 ribuan, 200 ribu, 300 ribu. Gue gak pernah komplain akan hal itu gitu. Gue selalu mencoba yang lebih baik lagi, mencoba beradaptasi supaya mungkin penontonnya udah mulai kehilangan selera mungkin dengan konten-konten gue atau kayak gimana. Intinya gue selalu berkaca kepada diri gue sendiri lah gitu ya intinya. Dan ternyata saat gue minta support YouTube, pada saat itu YouTube support itu benar-benar nggak helpful buat gue pribadi gitu ya. Buat gue pribadi nih, mungkin buat lo pada kan helpful ya. Buat gue pada saat itu gue langsung ngechat YouTube support mengenai hal ini, dan ternyata saat gue chat-chatan selama beberapa jam, mereka cuma bilang bahwa nih gue kasih lo link YouTube help supaya lo baca gimana cara naikin views lo gitu. Menurut gue bukan orang gila gitu ya. Gue tuh bikin akun YouTube 2011, gue sebagai user YouTube, dan akhirnya 2016 gue memutuskan untuk bikin channel YouTube, channel TLM. Dan lu bisa tahu bahwa TLM itu gue bikin dari awal, DA gue bikin dari awal, ANS gue bikin dari awal, itu semua viewsnya bisa kecil, bisa gede, dan itu gue sadar gitu kalau kecil kenapa, gede kenapa gitu. Jadi masa gue yang sudah segitu lamanya, gue akan menanyakan hal soal ketidakwarasan gue gitu. Gue nggak mungkin ya gue nggak terima views gue kecil terus gue laporin ke YouTube gitu. Nah YouTube tuh menangkap gue kira-kira seperti itu pada saat itu. Jadi disangka tuh gue nggak terima sama views yang kecil, jadi gue komplain. Padahal kondisi yang gue sampaikan pada saat itu adalah channel gue tuh tidak normal gitu. Nah mereka tapi bersikeras bahwa ini normal, bahwa memang kadangkala yang lo search di channel terus yang keluar tuh memang video-video yang biasanya views gede-gede gitu ya. Tapi sedangkan sampai gue search channel pun, views count pun, bahkan sebulan terakhir pun itu channel gue gak ditemuin dan video gue juga gak ditemuin. Ini kan berarti gak normal gitu ya. Tapi sampai saat itu 1, 2, 3 hari tuh sama YouTube masih menyangka bahwa gue tidak terima dengan views yang gue terima. Terus yang paling menyakitkan hati gue adalah gue punya salah satu teman orang di YouTube gitu, terus gue ceritain ke dia kasusnya kayak gini, terus jawaban dia adalah gue disuruh berkaca kepada diri gue sendiri, yang sebenarnya udah gue berkaca tuh dari lama gitu, gue berkaca kepada diri gue gitu ya, dimana dia bilang bahwa mungkin aja perilaku penonton lu berbeda saat bulan Ramadan, atau sebenarnya katanya kreator itu suka lupa sama faktor eksternal, dimana ada kompetitor dan juga ada konten yang harus lo adaptasikan.
seakan-akan gue juga lagi komplain gitu sama dia, kenapa views gue kecil gitu, kenapa YouTube gak rekomendasiin video gue. Tapi masalahnya bukan itu, masalahnya channel gue gak bisa ditemukan sama sekali gitu. Itu yang gue problemkan. Kalau misalnya bisa ditemuin, semua goes normal dan tiba-tiba views gue rendah, ya udah, itu berarti emang konten gue kurang menarik kan di mata kalian kan gitu ya. Nah jadi itu yang benar-benar bikin gue cukup ngedown juga untuk ngurusin channel ini gitu. Kenapa semua yang gue mintain tolong kok jawabannya kayak gitu kan cukup aneh gitu ya. Nah kan betul gue juga akhirnya join MCN. Gue join MCN dan gue sebenarnya tuh paling nggak mau ngerepotin orang. Jadi semuanya gue pengen urus sendiri dan gue cuma pengen tanya dan pengen tahu. Karena ini kan masalah mungkin bisa datang di masa mendatang atau kayak gimana. Jadi gue pengen tahu solusi tepatnya seperti apa. Dan akhirnya MCN gue memang bisa membantu itu gitu. Dan ternyata saat MCN gue turun tangan dan gue ngobrol sama mereka, akhirnya udah ketemu solusi. Dan kebetulan YouTube pada hari itu juga akhirnya menemukan masalah yang sebenarnya gitu. Bahwa mereka akhirnya mengakui bahwa channel gue gak normal, channel gue tidak berjalan sesuai seperti biasanya, seperti yang mereka katakan 2-4 hari yang lalu, dimana mereka mengatakan bahwa channel gue itu dalam kondisi di hidden karena ada potensi bahwa channel gue itu ceritanya di hijack. Makanya karena ada asumsi hijack itu dari robotnya YouTube, makanya gue itu semua video-video terbaru gue, bahkan channel gue tuh di hidden untuk menghindari kalau misalnya ada video-video yang diupload sama si hijacker itu dan ternyata video itu mungkin tidak copyright friendly atau community guideline friendly gitu. Makanya semuanya di hidden. Akhirnya ketemu tuh masalahnya kan, berarti dengan jawaban itu kan berarti gue tahu gue waras, gue tetap gue bukan orang gila gitu ya, dan gue menanyakan hal yang tepat gitu bahwa channel gue nggak normal. Nah jadi sebenarnya yang mau gue ceritain sekarang adalah sebenarnya curhat doang gitu, seberapa gue udah ikhlasnya sebenarnya sama channel ini. Di saat channel ini udah kayaknya gue udah nemu jalan mentok gitu dalam seminggu terakhir pada saat itu, karena nggak ada satupun orang yang bisa ngasih gue jawaban terkait hal ini, dan semua bilang bahwa channel gue normal-normal aja. Gue sampai cerita sama Om Deddy pas itu, gue ngechat dia bahwa Om, itu video podcast kita yang terakhir nggak usah diupload dulu lah Om, gue takutnya nanti kalau penontonnya mau ngecek video gue yang bersangkutan dengan podcast itu nanti nggak bisa ditemuin gitu. Jadi kan kecewa juga dan sayang ya orang-orang yang mau cari tahu tentang channel gue, dan channel gue ternyata nggak bisa ditemuin atau nggak diupdate. Makanya gue cerita sama Om Deddy kayak gitu. Dan ya akhirnya selama gue ngurusin ini seminggu lebih, kalau kalian ikutin community post gue juga kalian lihat beberapa update dari gue akhirnya resolve juga di hari ini pas gue syuting ini gitu. Sebenarnya gue udah ikhlas banget dan gue udah bersyukur banget ya bahwa perjalanan DA cukup mulus banget selama 2 tahun terakhir, dan kalian cukup setia dan loyal nontonin gue, berkomunikasi dengan gue lewat berbagai platform. Tapi akhirnya memang gue pada saat itu berpikir untuk ya udah gue akan bikin channel baru dengan identitas yang lebih baru, yang lebih fresh mungkin memang kalau dunia ngajak gue berantem, gue harus berantem balik, ayo gitu ya, let's hit harder aja gitu kan. Tapi ternyata keikhlasan gue membuat channel ini kembali lagi. Mungkin terkesan sepele buat kalian, tapi bagi gue ini channel gue bangun dengan sangat-sangat serius gitu ya. Gue mencoba supaya channel-channel yang mungkin modelannya kriminal, story kayak gini kayak gue, tapi tetap bisa dapetin brand-brand besar untuk bekerja sama gitu. Makanya gue cukup bahagia dengan apa yang sudah terjadi di DA, karena brand-brand yang mungkin dulunya merasa kayaknya kalau gue masuk ke channel-channel kriminal kayak gini kesannya akan menjelekkan brand gue. Nah gue pengen ngubah pola pikir itu, bahwa kriminal dan segala macamnya it's a part of history gitu. Sebuah hal yang sebenarnya bagi sebagian orang mungkin adalah cerita yang menjadi hiburan untuk mereka gitu. Bukan berarti kita mendukung kegiatan-kegiatan kriminal, tapi kita menganggap ini sebagai entertainment. Makanya ini kan menjadi salah satu segmen. Nah itu yang mau gue antarkan gitu lewat channel ini, dan dalam 2 tahun ini cukup berhasil gitu untuk bekerja sama dengan beberapa brand yang menurut gue out of my reach aja saat gue pertama kali bikin ini. Mana ada sih brand yang mau kerja sama channel-channel yang ceritanya kriminal kayak gini gitu. Ya selain tentunya brand-brand seperti Binomo dan lain-lain ya, yang selalu siap-siap aja gitu kerja sama channel bentuk apapun gitu kan. Tapi gue pengennya dapet yang memang legitimate, besar, terkenal juga brandnya, jadi sama-sama bisa saling-saling menaikkan potensi masing-masing gitu. Nah jadi sebenarnya curhatnya sih sesingkat itu aja, tapi pesan gue adalah apapun yang lo hadapi sekarang, apapun yang lo punya sekarang, itu in a snap of finger tuh bisa hilang. Kemarin gue tuh baru sadar bahwa apapun yang gue lakukan, kalau misalnya Tuhan tiba-tiba mau angkat aja gitu ya keangkat aja gitu. Jadi jangan pernah so asik ya, jangan pernah so iye gitu, karena hidup itu ada di tangan Tuhan. Jadi lu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup lu gitu, dan
itu sempat menjadi apa ya, sebuah hasil dari meditasi gue selama seminggu terakhir ini, saat gue disuruh istirahat untuk ngurusin dia karena dia tiba-tiba hilang entah kemana di explore gitu. Tapi itulah dia perjalanan gue selama seminggu, waktu yang cukup singkat sebenarnya ya, karena sebenarnya gue di hari kayak semingguan setelah itu gue tuh udah ikhlas pol banget deh, kayak gue udah siap istirahat nih gitu, dan mulai start baru lagi mungkin di bulan Mei gitu untuk bikin channel baru. Tapi ternyata dikembalikan gitu ke kondisi normal, dan itulah yang membuat gue akhirnya bikin video ini supaya kalian tahu bahwa segalanya itu bisa berubah. Dan pastikan juga bahwa YouTube itu lagi-lagi ya, ini adalah platformnya orang lain, bukan platform kita. Jadi soon YouTube do something dan tiba-tiba ngerubah sesuatu, lo mau gak mau resiko. Nah ini yang jadi resiko terbesar sebenarnya saat lo punya penghasilan yang dimana bergantung dengan platform seseorang. Kalau misalnya lo dagang punya toko gitu kan, setidaknya itu toko lo fisik, lo bisa pegang, bisa lihat gitu. Tapi ini adalah sebuah platform online yang kalau misalnya besok tutup ya lo selesai juga gitu. Ya sebenarnya dagang apapun bisa kayak gitu, tapi kemungkinan itu lebih besar saat kita di digital dan kita juga numpang. Jadi kalau misalnya kalian selalu punya mimpi pengen jadi youtuber, menurut gue masih banyak hal-hal besar lainnya yang ada di luar sana yang lo bisa pikirin, lo mungkin bisa explore. Kalau semua orang nanti pengennya jadi youtuber, nanti gak ada yang jadi dokter lagi gitu, gak ada yang regenerate gitu. Jadi mungkin aja kalian adalah orang-orang besar yang mungkin bisa lebih besar lagi dari sekedar youtuber. Walaupun youtuber juga bisa jadi orang besar, tapi gue percaya sih kalian banyak punya talenta yang kasih biasa kirim ke gue, udah lulus bang, kayak gini. Gue seneng banget penonton gue cukup teredukasi dan peduli sama pendidikan, supaya kedepannya lo bakal bisa jadi orang yang besar banget, lebih besar bahkan. Dan gak selalu pengen jadi youtuber seakan-akan ini jadi sebuah lahan yang hijau banget untuk kalian dapetin income, karena banyak banget hal yang bisa kalian explore untuk kalian bisa dapetin income selain cuman masalah bikin-bikin konten viral gitu ya. Tapi lagi-lagi YouTube adalah sebuah hal yang sangat potensial untuk kalian mendapatkan income. Gue pun sudah di sini sekitar dari 2016, 4, 5, 6 tahun gue di sini, dan ini sudah menghidupi gue karena memang gue jalannya dari awal juga kreatif. Makanya ini adalah sanctuary dan tempat yang paling cocok buat gue pribadi secara kreatif. Dan itu sih yang mau gue sampaikan kepada kalian. So thank you semuanya udah nontonin curhat gue kali ini, dan bisa dibilang video comeback gue sebelum gue ngupload kasus lagi sebentar lagi. So thank you guys for watching. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya, dan semoga lebaran kalian nyaman, jangan pada mudik dulu. Sehat selalu guys semuanya. Sampai jumpa di video-video curhat lainnya ya. Sebenarnya gue bikin curhat juga tuh buat masalah strugglingnya. Terima kasih YouTube. Bye bye guys. That'll never cross our minds. So bring on the aftershock. Let's build a house upon. I lost myself. I waited still for a glimmer to